penting, terutama untuk penegakan diagnosis. Ya, jadi memang sebenarnya untuk penegakan diagnosis medis memang itu adalah seorang dokter ya di nantinya di aksi 1. Namun seorang OT juga berperan sangat penting pada diagnosis multiaksial ini, terutama nanti di aksis 5 ya di bagian GAF scale-nya. Tapi bagaimana kita bisa memberikan sebuah program pastinya akan berkaitan pada aksis-aksis sebelumnya. Seperti itu. Nanti untuk penjelasannya yang lebih detail akan saya jelaskan lewat PPT. Ini sudah masuk semua, Mbak Naura? Belum, Ibu. Mau nunggu atau gimana, Naura? Mungkin lanjut aja sih, Bu. Lanjut aja ya, Naura ya. Oke. Nanti di akhir sesi di akhir sesi dari belajar hari ini ya, nanti ada satu kasus, itu merupakan salah satu contoh kasus nantinya untuk kuis ya. Jadi biar kalian tahu dulu nih kuisnya modelnya kayak apa, seperti itu ya. Jadi disimak baik-baik, walaupun bingung ya, tapi nanti kalau sudah paham bisa mengerjakan dengan baik kok. Karena, oh ya, untuk panduannya teman-teman harus punya yang namanya buku PPDGJ. Nah, ini saya punya dari zaman saya, tuh saya kuliah dulu dipanggilnya Inces. Dari zaman saya kuliah nih, berarti ini buku udah hampir berapa 2002, saya lulus 2002, dari zaman saya praktek, berarti zaman saya praktek tuh semester 2, 2000 kali 2001 ya, jadi udah 20 tahun ini bukunya. Dan ini buku sakti, pegangan kita. Jadi ini dipegang oleh dokter ya, oleh OT, perawat, dan sakti kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya kita nggak usah ngapalin gimana-gimana, tinggal lihat dari buku ini. Nanti kalian bisa beli bukunya di online. Tapi biasanya kalau di online ada yang murah. Biasanya kalau murah-murah itu biasanya cuma fotokopian gitu ya. Tapi kalau isinya sama nggak apa-apa. Nah kalau dulu saya belinya ini di kampus nih, murah banget. Nggak tahu ya, sekarang kan kalian jarang ke kampus ya. Ya, oke, kita mulai aja yuk, Mbak Naura. Oke, karena saya takut di laptop saya ngehang, jadi saya minta Mbak Naura untuk menjadi moderatornya ya, bagian IT-nya. Oke, ini judulnya adalah tentang diagnosis multiaksial. Next slide. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Ini udah dijelaskan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Jadi pastinya yang namanya kesehatan jiwa, kesehatan fisik itu udah tidak bisa dilepaskan, karena kalau salah satunya ada yang sakit pasti akan mempengaruhi yang lain. Tapi namanya kita manusia awam ya, pasti sebelum kalian kuliah jadi OT ya, atau juga mungkin orang tua kalian yang mungkin kurang memahami tentang ilmu kesehatan, kalau misalnya sakit fisik ya taunya itu kalau sakit ya sakit fisik gitu, padahal sakit jiwa juga merupakan suatu penyakit yang bila sakit jiwanya maka fisiknya juga terganggu. Begitu juga dengan sakit fisik, bila fisiknya terganggu maka jiwa juga terganggu ya. Seperti saya kemarin kalau udah anak saya yang sakit, jadi sayanya yang stres seperti itu. Sampai akhirnya udah mau niat ngajar, jadi ngajar. Nah hari ini juga sebenarnya mau di cancel, gara-garanya suami saya kayak udah mulai ada tanda-tanda COVID. Cuma nggak mungkin juga saya harus meng-cancel lagi. Akhirnya suami saya suruh tunggu, nanti selesai kuliah saya baru saya baru bawa ke rumah sakit untuk tes swab. Oke, next. Makanya kalau saya ngomong agak terbata-bata, mohon maaf ya, ini pikirannya kemana-mana masalahnya.
Nah, secara garis besar bahwa untuk kesehatan jiwa pasti memiliki konsep kesehatan yang mana kalau orang sehat jiwanya, maka dia akan sadar akan kemampuan dirinya. Ya, jadi dia nggak akan merasa dirinya sebagai nabi, sebagai Tuhan, ya. Dia juga nggak ngerasa sebagai apa penyanyi BTS gitu ya, atau pernah megang tangannya salah satu anggota BTS seperti itu. Terus dia juga mampu mengatasi tekanan dalam hidupnya, jadi mampu mengontrol stresnya ya. Baru dibilang jelek aja mungkin dia sudah stres, baru ditekan sama dosen bahwa hasilnya nggak baik atau nilainya buruk, langsung apa ya, menilai kalau dosennya tidak suka, segala macam, seperti itu. Terus juga kalau misalnya kita punya konsep kesehatan jiwa itu adalah pastinya kita bekerja secara produktif ya. Ya kalau mahasiswa bisa mengerjakan tugas-tugasnya ya, tidak ghosting ya, tidak hilang dalam peredaran, apalagi sekarang online nih banyak banget nih katanya mahasiswa-mahasiswa akhir yang mau sidang malah ghosting pada hilang. Sayang ya, udah mahal kuliahnya, udah capek ya, tapi ternyata pas sidang akhir pada hilang gitu. Kasihan orang tuanya karena di titik terakhir, di titik pasti tekanannya berat, tapi harus kuat gitu ya. Jadi pastinya kita menjadi mahasiswa yang produktif. Kalau untuk saya ya pastinya saya jadi bekerja, menghasilkan seperti itu. Nah kalau untuk yang sakit jiwa kan tidak bisa tuh. Makanya untuk konsep kesehatan jiwa dia harus bisa bekerja secara produktif dan juga memiliki kontribusi di masyarakat ya. Apa dia bisa berinteraksi, bersosialisasi, bisa bertetangga, sama teman menyapa, tidak memiliki pemikiran-pemikiran jelek dengan teman, ya, seperti itu. Next. Ya, sedangkan konsep gangguan jiwa itu sendiri ada beberapa, yaitu diantaranya adalah gejala klinis yang bermakna. Jadi kalau orang sudah dianggap gangguan jiwa, ini harus sudah ada ciri-cirinya atau hal-hal yang diperhatikan, yang mana seperti ada sindrom atau kumpulan gejala dari pola perilakunya atau juga di psikologiknya ya. Itu sudah jelas ya. Terus yang kedua adalah gejala klinis yang mana menimbulkan penderitaan atau stres seperti rasa tidak nyaman, nyeri gitu ya, tidak tentram, terus merasa disfungsi organ tubuhnya terganggu dan lain-lain. Kok dadaku sakit ya? Kok sering ke WC ya? Apa aku sakit apa ya? Terus jantungnya kenapa ya? Kok dadanya sesek nggak bisa napas? Nah itu akhirnya menyebabkan gangguan-gangguan fungsi organ yang membuat jadi tidak nyaman, tidak tentram, cemas, segala macam. Nah, terus yang ketiga adalah gejala klinis yang menimbulkan disabilitas dalam kehidupan sehari-hari yang biasa yang kita lakukan, ya, sehingga diperlukan perawatan diri dan apa yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan juga kelangsungan hidup. Ya, jadi pastinya dengan adanya gejala klinis ini akhirnya kehidupan sehari-hari kita terganggu, seperti akhirnya kita nggak mandi, menyendiri kamar gitu ya, nggak beresin kamar, kamar berantakan, makan apa sampahnya nggak dibuang ya, terus BAB BAK sembarangan misalnya seperti itu sampai seperti itu. Jadi konsep gangguan jiwa ini terlihat nyata pada ciri-ciri yang seperti disebutkan tadi ya, gejala atau kumpulan perilaku, kumpulan psikologik, stres yang juga mengganggu pada disfungsi organ dan juga pastinya ujung-ujungnya akan mengganggu kehidupan aktivitas kehidupan sehari-hari atau activity daily living. Yep. Silakan Mbak. Nah, dalam segala macam masalah yang ditemukan pada gangguan jiwa, itu kan banyak banget. Jadi katanya gangguan jiwa ini eh, sangat banyak gitu ya, sangat banyak polanya. Dan itu sangat sulit kalau misalnya kita harus menghafal satu-satu. Nah, makanya sebagai pedoman kita di Indonesia, kita menggunakan yang namanya PPDKJ, yang mana ini merupakan
buku pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia. Ya, jadi buku ini merupakan alat bantu. Ya, alat bantu utama untuk menegakkan diagnosis. Ya, penggolongan-penggolongan ini bukan hanya membantu kita, tapi juga membantu BPJS, rekam medis. Kenapa? Karena pakai kode-kode itu akan membuat kayak rekam medis atau BPJS itu bisa mengklaim kalau dia skizofrenia. Oh, berarti memang klaimannya adalah dia harus diberikan farmakoterapi dan juga diberikan terapi lanjutan seperti itu. Dan itu ada kodenya dan berapa limitnya itu pada BPJS. Nah, untuk dokter juga akhirnya semua dokter seluruh Indonesia ya itu menggunakan kode yang sama. Jadi kadang kalau kita dikasih rujukan oleh dokter, cuma misalnya gini, F20.0 gitu. Oh, kita jadi tahu nih F20.0 itu adalah di aksis 1 masuk ke dalam skizofrenia. Jadi kita tinggal buka F20.1 itu apa ya? Itu akan kelihatan gitu. Karena dari F20.1 sampai F20.29 itu ada skizofrenia, ada gangguan skizotipal dan gangguan waham dan lain-lain. Nanti tergantung dokternya mau titik berapa. Kalau titik 0 berarti baru skizofrenia. Kalau titiknya 1, 2, dan 3 berarti tipenya apa. Seperti itu. Makanya ada buku pedoman ini. Makanya ini buku nggak saya lepas-lepas padahal dari zamannya kuliah seperti itu. Ya, next. Nah, diagnosis itu kenapa kita butuh diagnosis? Karena diagnosis itu adalah kunci terapi. Kalau kita tahu diagnosisnya, kita akan tahu intervensi yang akan kita berikan. Begitu juga dengan OT. Kalau diagnosis OT-nya kita tahu, maka kita akan memberikan intervensi atau program terapi OT juga dengan berdasarkan diagnosis yang kita temukan. Misalnya, diagnosis seorang pasien dengan masalah F20.0 ya, skizofrenia, dengan aksis 2-nya dia ada gangguan kecemasan dan GAF-nya dia di 40 sampai 51, masalahnya adalah dia primary support atau dari keluarga ya, itu kita bisa berikan program dan aksis 2-nya dia tidak memiliki penyakit penyerta atau penyakit klinis yang lain ya, itu kita bisa berikan program. Kalau dia adalah skizofrenia paranoid dengan gangguan kecemasan, berarti kita berikan terapi bagaimana dia bisa mengontrol kecemasannya. Ya, program yang bisa diberikan adalah kita bisa melakukan terapi relaksasi dulu, gitu. Kemudian setelah dia sudah tenang, kita gali lagi apa potensi yang dia miliki. Kalau dia memiliki potensi sebelumnya pernah kuliah sebagai pengajar bahasa Inggris, misalnya kayak waktu itu Junan ya, itu bisa diberikan program untuk tahap awal cara mengajar yang baik. Seperti itu. Jadi agar kecemasannya itu hilang, berarti cara mengajarnya adalah ngajarnya ke kita dulu pelan-pelan, kita berikan modul yang sederhana, terus nanti muridnya dikasih 1 atau 2 murid dulu, seperti itu. Nanti kalau dia sudah mulai agak tenang dan di saat mengajar dia cemas, kita ajarkan bagaimana cara relaksasi sederhana atau dengan deep breathing exercise gitu. Terus setelah kita berikan terapi, tindak lanjutnya kita evaluasi bagaimana setelah dia melakukan program yang kita berikan, apakah dia masih makin cemas atau tidak. Kalau makin cemas, kita balik lagi, kita evaluasi, kita periksa lagi ya, kita anamnesis lagi, apalagi yang bisa menyebabkan dia menjadi cemas dan program apalagi yang tepat buat dia. Jadi seperti itu ya. Jadi diagnosis adalah kunci terapi dan penegakan diagnosis yang benar akan mengarahkan pada terapi yang tepat. Next. Nah, manfaat dari PPDGJ ini atau pedoman penata laksanaan gangguan jiwa di Indonesia ya, ini adalah untuk penyeragaman kode ya dalam membantu pencatatan dokumentasi dan juga statistik kesehatan ya. Tadi yang saya bilang bahwa isinya adalah kode-kode gitu yang nantinya sangat membantu siapapun yang
berhubungan dengan hal tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita seorang OT, kita dikirimi pasien, dirujuk pasien ya, dengan kode-kode seperti itu kita sudah paham. Kalaupun kita lupa ya, kita bisa pegang PPDGJ, kita bisa lihat. Terus yang kedua manfaatnya adalah keseragaman diagnosis menjadi acuan dalam tata laksana terapi. Ya, jadi Jadi seragam diagnosisnya, akhirnya kita juga tata laksana terapinya juga baik ya, walaupun kalau secara OT tata laksana terapinya adalah bentuknya client center, berarti setiap pasien itu berbeda-beda intervensinya walaupun diagnosisnya sama. Terus sebagai alat komunikasi tim kesehatan termasuk OT. Nah, ini yang saya bilang lagi. Ya, siapapun yang mendapatkan rujukan dengan kode-kode itu kita jadi tahu. Tim kesehatan tahu, perawat, dokter jadi tahu. Seperti itu. Terus pada penelitian dapat memberikan batasan operasional diagnosis gangguan jiwa. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya dia ingin meneliti tentang skizofrenia paranoid, berarti dia hanya di area di area skizofrenia paranoid saja, tidak ke mana-mana seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya. Oke. Oh, saya bisa ya sendiri ya. Mbak Naura tadi yang ngetik. Nah, untuk proses diagnosis gangguan jiwa ini yang tadi saya bilang ya, yang saya tadi ceritain bahwa proses diagnosis itu dimulai dari anamnesis. Ya, dari anamnesis, dari kita bertanya, kita interview ya. Terus kita juga bisa dalam bentuk menganamnesis dalam bentuk di saat dia melakukan suatu aktivitas ya. Terus bahasanya ini adalah kalau kita kemarin belajar adalah di diwawancara ini adalah di informasi subjektif. Kita jadi nanyain dia beberapa hal yang berhubungan dengan informasi subjektif, gimana riwayat penyakitnya dahulu, gimana pendidikannya, pekerjaannya, kondisi keluarganya, kondisi dia saat ini, harapannya itu di anamnesis. Nah, untuk selanjutnya setelah di anamnesis kita juga perlu pemeriksaan-pemeriksaan lain penunjang seperti laboratorium, radiologi seperti itu ya. Terus setelah kita dapat anamnesis dan pemeriksaan, baru kita melihat semuanya, baru kita bisa mendiagnosis. Nah, setelah dapat diagnosisnya, ya apakah dia masuk bagaimana di aksis 1, aksis 2, aksis 3, aksis 4, dan aksis 5, baru kita berikan dia terapi. Dia masuknya ke terapi mana? Kalau ternyata dia masih mengamuk, nggak stabil, berarti dia masih pakai farmakoterapi. Maaf ya. Jadi pintunya tolong ditutup. Pintu kamarnya tutup. Ya. Maaf ya, ada iklan. Nah, ini karena pada isolasi mandiri, jadi saya dibuang keluar. Jadi kamarnya dipakai untuk isolasi. Jadi tadi sampai di terapi ya. Jadi setelah mendapatkan diagnosis, menurut kita sudah bisa melihat, sudah bisa menuliskan aksis 1-nya berapa, aksis 2 berapa, aksis 3 sampai aksis 5 itu berapa, baru kita bisa melakukan terapi. Terapinya bisa, yaitu kalau dia ternyata masih ngamuk ya, masih belum stabil, berarti dia masih harus dilakukan terapi obat. Tapi kalau misalnya dia sudah stabil ya, dia bisa dilakukan terapi obat plus terapi okupasi atau terapi sosialisasi atau terapi yang lainnya yang dibutuhkan. Nanti setelah dilakukan terapi, baru dilanjutkan di tindak lanjut, dievaluasi. Nah, biasanya evaluasi ini ada 2, dievaluasi di awal ya, dan juga evaluasi di akhir, seperti itu. Nah, untuk jelasnya seperti ini. Next, Mbak. Nah, tadi anamnesis itu isinya sama seperti informasi subjektif, alasan dia berobat kenapa dia dibawa ke rumah sakit jiwa, misalnya karena mengamuk, karena dia melempar barang, atau karena dia menyakiti orang tuanya, atau karena ingin bunuh diri, seperti itu. Terus juga
kita juga menanyakan bagaimana riwayat gangguannya sekarang ya, terus riwayat gangguannya dahulu, bagaimana perkembangan dirinya atau kondisi saat ini, terus latar belakang sosialnya bagaimana, dia hidup sama siapa, keluarganya ada berapa, apakah ada keluarganya yang sakit jiwa juga, bagaimana pendidikan, pekerjaan, dan juga perkawinannya. Itu kalian nanti bisa lihat di kemarin yang sudah kita pelajari dalam wawancara, yaitu informasi subjektif. Next, setelah anamnesis kita baru memeriksa atau melihat informasi-informasi lain atau penunjang seperti di diagnosis fisiknya bagaimana. Terus kita juga tanyakan status melihat status mentalnya, misalnya apakah ada waham, apakah ada halusinasi ya seperti itu. Bagaimana dengan afeknya, dengan motivasinya, moodnya seperti itu. Terus kita juga lihat dari hasil laboratoriumnya bagaimana, apakah ada penyakit yang lain ya, bagaimana juga dengan hasil dari tes radiologi, terus juga evaluasi psikologik dan juga lain-lainnya. Setelah dari pemeriksaan kita baru masuk ke diagnosis. Next. Nah, di diagnosis kita bisa mengisi tuh bagaimana aksi satunya dari melihat status mentalnya, di aksis 2-nya bagaimana melihat kepribadiannya, terus di aksis 3-nya bagaimana kondisi mediknya, kita bisa tanyakan punya penyakit apa, misalnya diabetes atau sakit jantung misalnya. Di aksis 4-nya bagaimana dengan psikososialnya, apa pencetusnya, apa gara-gara keluarganya, apa gara-gara pekerjaannya, putus kerja, apalagi sekarang ya banyak PHK gitu ya, apa korban bullying, apa karena masalah hukuman ya seperti itu di aksis 4. Dan di aksis 5 taraf fungsinya kita yang menentukan ya bagaimana kita memasukkan skala secara taraf fungsinya tepat atau tidak. Nah, ini OT ini areanya nanti di aksis 5. Kalau di aksis 1 adalah seorang dokter, aksis 2 adalah seorang nantinya yang mengembangkan adalah seorang psikolog, di aksis 3 itu adalah dokter penyakit dalam atau siapapun ya yang di sana nanti bisa menentukan, biasanya sih dari hasil lab atau medis atau radiologinya. Di aksis 4 adalah faktor pencetus 1 tahun terakhir, dan di aksis 5 adalah kita bisa menilai hari itu juga. Kenapa? Karena kalau sudah diberikan terapi, biasanya di aksis 5 ini akan terjadi perkembangan. Makanya biasanya GAF ini kalau di tempat saya, pasien itu dari awal masuk itu akan dilihat GAF-nya berapa. Tapi nanti setelah dilakukan intervensi atau terapi, itu akan berubah GAF-nya. Nilai scale GAF-nya itu akan berubah, berarti menunjukkan bahwa memang ada perbaikan, peningkatan. Seperti itu. Next, setelah diagnosis, ada terapi. Ini saya bilang, bila misalnya kondisinya masih belum stabil, berarti masih memerlukan pengobatan, farmakoterapi. Jika sudah mulai stabil, maka tetap ada farmakoterapi ditambah dengan psikoterapi, ya, dengan keluarga, ya, seperti itu. Bisa juga dengan terapi sosial, bila dia ada masalah dengan interaksi dan komunikasi. Bisa juga dengan terapi okupasional, jika dia sudah baik dalam batas stabil dan normal secara mentalnya, namun untuk arah produktivitasnya terganggu, maka diberikan terapi okupasional dan juga terapi perilaku, biasanya untuk hal-hal pada masalah perilaku. Next. Nah, selanjutnya adalah tindak lanjut yang saya bilang tadi, yaitu dengan evaluasi. Evaluasi terapinya bagaimana, sudah dilakukan atau belum, hasilnya bagaimana, terus evaluasi diagnosisnya bagaimana, apakah diagnosisnya bisa diubah atau tidak. Seperti itu. Next. Nah, jadi secara rumus matematika, diagnosis itu adalah anamnesis ditambah gitu. Jadi data subjektif ditambah data objektif akan menghasilkan sebuah diagnosis.
ya. Jadi kalau kalian mau biar inget, biar apal gitu ya, kan nanti kalau OT kan juga bisa memberikan diagnosis, tapi bukan diagnosis medis ya, diagnosis OT. Ya, diagnosis OT misalnya pasien mengalami gangguan interaksi sosial. Itu kan pasti dasarnya berdasarkan anamnesis kalian, dari data subjektif kalian, dan juga dari pemeriksaan kalian, yaitu dari data objektif atau observasi kalian. Seperti itu. Next. Nah, masuk ke dalam sistem multi-aksial. Nah, dari sistem multi-aksial ini pastinya kita memiliki tujuan. Jadi di dalam buku PPDGJ ini ada yang namanya multi-aksial. Sebenarnya multi-aksial itu adalah yaitu yang tadi ya, aksis ada terdiri dari beberapa aksis. Nah, ini juga tujuannya adalah untuk mencakup informasi yang komprehensif, gangguan jiwa, kondisi fisik umumnya, masalah psikososial, lingkungan, taraf fungsi secara global atau GAF, sehingga dapat membantu dalam perencanaan terapi dan juga meramalkan outcome atau prognosis ya. Jadi kalau misalnya kita tahu diagnosisnya, tahu aksis 1 sampai aksis 5-nya, pastinya kita akan tahu prognosisnya baik atau tidak. Misalnya nih, pasien dengan bipolar gitu ya. Pasien dengan bipolar, kondisinya adalah gangguan, misalnya dia bipolar aksisnya, terus di aksis 2-nya dia adalah masalah depresi, cemas, atau juga di sosial atau emosional tidak stabil misalnya, terus di aksis 3-nya tidak ada masalah, non, di aksis 4-nya adalah masalah keluarga, di aksis 5-nya dia misalnya itu adalah 60 sampai 51. Nah, itu kan kita akan tahu prognosisnya dia akan kemana. Pasien bipolar dengan kondisi gangguan sosial ya, karena dia ada masalah sosial, berarti kita tahu nih prognosisnya di GAF-nya juga seperti itu, berarti dia punya harapan untuk menjadi baik seperti itu. Jadi kita berikan juga nantinya terapi-terapi atau program-program yang hubungannya adalah untuk meningkatkan sosial atau komunikasinya yang akhirnya nantinya menjadi lebih baik gitu. Karena orang-orang dengan kondisi bipolar biasanya memiliki dua kepribadian yang kadang di saat mereka lagi manik itu membuat orang pada jengkel, akhirnya dia dihindari, dan kalau di saat depresif dia akan merasa makin tidak disukai karena tidak memiliki teman. Nah, itu yang harus dilatih, bagaimana dia bisa mengontrol agar bisa diterima di masyarakat secara sosial. Ya, terus tujuan diagnosis multiaksial ini juga yang kedua adalah format yang mudah dan sistematis sehingga dapat membantu dalam menata dan mengkomunikasikan informasi klinis. Terus menangkap kompleksitas situasi klinis dan juga menggambarkan heterogenitas individual dengan diagnosis klinis yang sama. Terus yang ketiga adalah memacu penggunaan model biopsikososial dalam klinis pendidikan dan penelitian. Jadi intinya ini nantinya bisa digunakan oleh siapapun yang ingin meneliti. Jadi kelihatan nih setelah dilakukan terapi ini, pengobatan ini, oh hasilnya lebih baik gitu. Jadi sangat berguna untuk penelitian dan juga pendidikan. Next. Oke. Nah, yang harus diperhatikan pada diagnosis multiaksial ini adalah antara aksis 1, 2, dan 3 itu tidak selalu harus ada hubungan etiologik atau patogenesis. Ya, jadi nggak ada hubungan tuh dari karena apa ya, berhubungan kenapa sih skizofrenia terus berhubungan dengan gangguan perilaku segala macam, itu nggak ada hubungannya, tapi itu akan ada hubungannya antara 1, 2, 3, dan 4 itu dapat timbal balik mempengaruhi aksis 1. Jadi kalau misalnya aksis gangguan kepribadian, terus dia ada masalah misalnya diabetes, terus itu dipengaruhi, tapi aksis 3 ini juga tidak terlalu ya, dipengaruhi oleh keluarga, itu
atau faktor keluarga itu bisa mempengaruhi aksis 1 ya. Jadi maksudnya adalah gini. Kalau misalnya di aksis 2-nya ada masalah misalnya paranoid ya, gangguan kepribadian takut ya atau cemas gitu ya. Terus di aksis 4-nya adalah misalnya di masalah sosial, lingkungan, itu akan pastinya mempengaruhi di aksis 1. Makanya dia jadinya skizofrenia paranoid misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hubungan itunya sangat mempengaruhi dan timbal balik. Nanti kalian kalau sudah ketemu pasiennya itu akan bisa menilai sendiri. Ya akan tahu gitu. Next. Nah, inilah diagnosis multiaksial, yaitu terdiri dari 5 aksis, ya, yang mana aksis 1 adalah gangguan klinis, termasuk kondisi lainnya yang dapat merupakan fokus perhatian klinis. Terus aksis 2 adalah gangguan kepribadian, termasuk dalam retardasi mental. Jadi retardasi mental ini masuk di aksis 2 ya, bukan di aksis 3. Ya, karena termasuk dalam gangguan kepribadian. Terus yang aksis 3 adalah kondisi medis umum atau gangguan fisik ya, ini bukan fisik yang berhubungan dengan gangguan mental. Ya. Terus aksis 4 adalah problem psikososial dan lingkungan, biasanya setahun sebelumnya, seperti tidak punya pekerjaan, karena perceraian, problem keuangan, korban penelantaran anak, dan lainnya. Jadi bukan yang dulu-dulu, ya cetus bukan yang dulu-dulu, tapi 1 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya dia itu dirawatnya berkali-kali gitu ya, misalnya gini, waktu pertama kali onset dia pertama kali sakit, dia memang masalah misalnya karena PHK. Nah, berarti di aksis 4-nya dia masalahnya adalah tentang pekerjaan. Karena terus setelah dia pulang rawat, dia sudah bagus, pulang rawat segala macam, terus dia ngerasa dia nggak sakit, akhirnya dia nggak minum obat gitu ya. Terus akhirnya dia mengamuk, terus mukul orang, terus akhirnya dia itu mukul orang, akhirnya ditangkap polisi. Berarti aksis 4-nya adalah masalah dengan hukum, misalnya seperti itu. Nah, ternyata setelah dimasukin kantor polisi, dikasih tahu sama keluarganya kalau dia ada masalah gangguan jiwa, akhirnya tidak ditahan, malah dibawa ke rumah sakit jiwa dengan observasi biasanya ya, dengan kepolisian. Observasi, terus dia minum obat rutin, udah sembuh pulang lagi. Nah, ternyata di rumah dia nggak punya bengong aja, ya nggak minum obat juga, bengong, nggak punya uang, kayak gitu. Ini setelah setahun ya, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, akhirnya ngamuk, berarti nanti pas dimasukin lagi, aksesnya berubah lagi, berarti dengan problematik ekonomi misalnya. Kayak gitu ya, jadi dilihat adalah 1 tahun sebelumnya, bukan yang dulu-dulu, misalnya faktor pekerjaan karena di PHK, tapi yang dilihat adalah 1 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya dia sakit berulang-ulang dirawat dalam setahun 3 kali, nah itu juga ditanyakan, yang menyebabkan dia bisa masuk tuh apa. Biasanya kalau saya suka nanya, kenapa kamu kok bisa sampai sini? Ya Bu, ngamuk ngancurin barang. Kenapa gitu? Ya berantem sama ibu saya. Kenapa ibu kamu misalnya gitu? Ya gara-garanya ibu saya nyuruh-nyuruh saya minum obat, terus saya nggak mau gitu. Jadi loh itu kan orang tuanya bagus ya mendukung seperti itu. Iya Bu, tapi saya nggak suka misalnya. Berarti itu adalah primary support. Berarti masalahnya adalah di keluarga gitu. Jadi dia bertentangan dengan keluarganya dan menyebabkan dia jadi stres dan itu membuat dia jadi masuk ke rumah sakit jiwa. Terus yang kelima, aksis 5 adalah penilaian fungsi secara global. Ya, Global Assessment of Functional Scale. Jadi yang dilihat global. Apa saja yang dilihat itu nanti ada yang dilihat ada fisik, sosial dan juga pekerjaan ya. Nah, ini merupakan pengukuran fungsi umum. Kisarannya dari 1 sampai 100 dan digunakan dalam melaksanakan penata laksanaan serta meramalkan hasil atau prognosis gitu. Next.
Nah, di aksis 1 ini ada beberapa kode-kode karena dia adalah masalah klinis, makanya ada kode-kode. Kode-kodenya itu dari F0 sampai F99. Ya, ini nggak usah dihafal teman-teman. Jadi kalau misalnya ada nanti kalian kerja ya, terus kalian mendapat rujukan pasien, dikasih kode sama dokternya gitu ya, dari dokter rujukan, kalian tinggal buka di buku PPDGJ. Misalnya kalian dikasih kode F 50 F50 gitu ya, itu kalian nggak harus hafal juga, kalian tinggal baca, oh F50 adalah sindrom perilaku karena gangguan fisik misalnya. Nah, ternyata dokternya nggak juga nulis F50 aja gitu ya. Ternyata dokternya nulisnya F50, sorry, dulu ya, saya mau contohin. F50 titik 1 gitu ya. Atau F50 itu kan adalah anoreksia nervosa gitu ya, gangguan makan yang mana kalau misalnya kalau makan kebanyakan takut gemuk misalnya ya, jadi akhirnya dia ada gangguan ngerasa makanan yang sudah dimakan bisa dikeluarkan lagi. Tapi dokternya ternyata nulis F50.3 nih, atau bulimia nervosa tak khas misalnya. Di situ ternyata apa aja. Jadi bisa dilihat dari buku ini gitu ya. Ini banyak banget nih kasus-kasus anak muda zaman sekarang di F50.2 atau .3. Banyak banget karena biasanya karena korban bullying ya. Yang gemuk-gemuk gitu ya. Seperti itu. Next. Nah, di aksis 2 ini adalah gangguan-gangguan kepribadian ya, gangguan-gangguan kepribadian ini juga nggak usah dihafal. Jadi kalau kalian dikasih kode, tapi biasanya kalau aksis 2 itu nggak pakai kode sih nulisnya, langsung ya. Tapi ada juga beberapa dokter menuliskan pakai kode gitu ya. Tapi kalau misalnya yang merujuknya adalah psikolog gitu, mereka biasanya nggak pakai kode, tapi langsung ditulis gangguan kepribadian, misalnya histrionik misalnya, atau paling banyak adalah gangguan kepribadian paranoid, atau paling banyak juga adalah disosial, seperti itu. Next. Nah, ini banyak ya, jadi gangguan kepribadiannya banyak, termasuk dalam retardasi mental. Next. Aksis 3, nah untuk aksis 3 ini masalah-masalah pada fisik umum ya, misalnya ada penyakit infeksi dan tentu ya, ada misalnya gangguan saraf ya, ada juga penyakit mata, nanti kalian tinggal tulis aja. Tapi kalau ternyata di beberapa kalian lihat pasiennya, ya ternyata dia tidak memiliki penyakit salah satu yang ada di sini, ya tulis aja non gitu ya, misalnya ada masalah dengan diabetes mellitus, berarti masuknya kemana tuh diabetes? Di endokrin ya. Terus kalau dia ada masalah dengan pendengaran, berarti ada penyakit telinga, seperti itu. Atau kalau kalian ternyata ngobrol, lihat pasiennya banyak pano-pano gitu, berarti tulisnya di penyakit kulit dan jaringan subkutan. Ya, kalau dia suka asma, berarti di sistem pernapasan. Kalau misalnya dia ada gangguan jantung, berarti masuk ke dalam sistem sirkulasi. Next. Nah, di aksis 3 juga sampai banyak ya. Ada faktor status kesehatan dan penyalahan kesehatan. Banyak deh. Jadi ada keracunan akibat kausa eksternal dan lain-lain. Nanti kan kalian pegang pasiennya bukan hanya pegang pasien jiwa, tapi pegang pasiennya pasien anak, ya, pasien stroke, fisik, ya. Pastinya ini juga dipakai. Next. Nah, di aksis 4 ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan faktor pencetus ya, atau masalah di lingkungan ya, atau di masyarakat
tapi mengganggu psikologisnya si pasien ya. Jadi biasanya ada masalah dengan primary support atau dari keluarga atau berhubungan dengan lingkungan sosial, masalah pendidikan, misalnya nih mahasiswa-mahasiswa yang di saat skripsi tidak tahan tekanan ya, ternyata eh, skripsinya dicoret-coret dan merasa udah kerja keras, udah payah dicoret-coret sama pembimbing, nggak terima, stres. Itu bisa juga dari pekerjaan banyak PHK, dari perumahan misalnya adalah hubungan dengan mertua atau tetangga seperti itu, ekonomi misalnya masalah keuangan ya, akses ke pelayanan kesehatan misalnya merasa kesulitan, misalnya rumahnya jauh ya kayak di daerah-daerah terpencil seperti itu ya akhirnya misalnya biasanya tuh ibu hamil atau orang-orang dengan masalah jantung ya yang penanganannya harus tepat atau stroke itu biasanya jadi salah satu faktor pencetus ya, terus masalah berkaitan dengan interaksi dengan hukum atau kriminal yang tadi saya bilang, terus masalah psikososial dan lingkungan lain. Jadi banyak banget faktor pencetus yang menyebabkan masalah-masalah dan itu masuk ke aksi 4. Next. Nah, masuk ke aksis 5 yang mana ini adalah area OT yang kita bisa memberikan program terapi ya dan juga kita bisa tahu kronologis dari prognosis dari pasien ya. Jadi yang mana di aksis 5 ini merupakan Global Assessment of Functional Scale ya, Global Assessment of Functional Scale yang terdiri tadi dari 100 poin. Nah, ini sudah dirangkum ya. Misalnya kalau 100 sampai 91 itu gejala tidak ada, berfungsi maksimal, tidak ada masalah yang tak tertanggulangi. Jadi memang bisa sendiri, dia mampu. Jadi seperti kita-kita nih teman-teman, misalnya kita mungkin masuk ke dalam kategori GAF-nya adalah 100 sampai 91 atau mungkin kita masuk ke 95 atau apa gitu ya. Terus kalau yang 90 sampai 81 itu gejalanya ada tapi minimal, terus berfungsi baik ya, baik secara sosial, fisik dan juga pekerjaan. Terus merasa cukup puas, tidak lebih dari masalah harian yang biasa. Nanti saya kasih beberapa contoh hariannya itu maksudnya seperti apa. Nah, 80 sampai 71 adalah gejala sementara. Jadi misalnya kalau kita stres ya memang ada gejala gitu ya, gejala sementara dan dapat diatasi, bisa diatasi gitu. Terus disabilitas ringan dalam sosial, pekerjaan dan sekolah dan lain-lain. Jadi memang ada beberapa masalah dengan keterbatasan. Misalnya secara sosial kita memang nggak pinter bergaul, misalnya pekerjaan nggak punya pekerjaan misalnya, terus di sekolah mungkin pernah nggak naik kelas atau tidak mau bisa menyelesaikan tugas misalnya. Itu ada gejala sementara ya, namun dapat diatasi. Terus kalau yang 70 sampai 61 beberapa gejala ringan dan menetap ringan tapi tetap nggak bisa pergi ya. Karena memang mungkin di aksis duanya ada masalah, misalnya di masalah sirkulasi atau masalah pernapasan misalnya gitu ya. Terus disabilitas ringan dalam fungsi ya dalam fungsinya secara umum dan secara umum masih baik, tapi intinya dia masih bisa eh, apa masih bisa melakukan sesuatu. Misalnya contohnya adalah pasien dengan kondisi gangguan jantung gitu ya. Kalau dia misalnya kerja terlalu berat kan dia akan ngos-ngosan, cepet capek, akhirnya hasilnya tidak maksimal. Maksudnya seperti itu ya. Tapi menetap karena sakit jantungnya mungkin sudah tidak bisa diobati ya. Jadi akhirnya cuma bisa maintenance atau memodifikasi pekerjaan. Terus gejala sedang, moderat, disabilitasnya sedang, gejalanya sedang, moderat, sedang. Next. Gejala berat, serius, disabilitasnya berat ya. Nanti saya jelaskan seperti apa. Terus yang 40 sampai 31 ini beberapa disabilitas dalam hubungan dengan realita dan komunikasi, disabilitas berat dalam beberapa fungsi. Ya, jadi beberapa disabilitas dalam hubungan dengan realita, dengan realita ya, berarti bisa masalah dengan kejiwaan dan juga komunikasi. Ngomongnya mengaco,
Terus disabilitas berat dalam beberapa fungsi. Fungsi itu ya tadi saya bilang pekerjaan, sosial atau fisik ya. Terus yang 30 sampai 21 disabilitasnya berat dalam komunikasi dan daya nilai tidak mampu berfungsi hampir semua bidang. Wah, ini udah yang parah ya. Terus yang 20 sampai 11 bahaya mencederai diri sendiri atau orang lain. Terus disabilitas sangat berat dalam komunikasi dan juga mengurus dirinya. Nah, ini juga parah. Biasanya nih pasien-pasien yang baru masuk IGD ya, atau pasien-pasien yang benar-benar tidak tertangani lama ya, tidak tidak apa sama sekali nggak minum obat dari awal sakit gitu ya, akhirnya biasanya atau sudah pernah minum obat terus putus obat. Biasanya kalau udah putus obat itu akan lebih parah sih sakitnya ya. Apa penyakit berulang itu kan parah, sama seperti stroke. Kalau sudah stroke berulang biasanya lebih parah. Terus yang 10 sampai 1 ini seperti kelompok 20 sampai 11 ya, sama, hampir sama, tapi bedanya adalah persisten dan lebih serius ya. Jadi bahaya mencederai diri sendiri, orang lain, disabilitas sangat berat dalam komunikasi dan mengurus diri. Nah, kalau 0 ini nggak ada ya, karena informasinya tidak adekuat. Next, saya jelaskan untuk poin-poinnya. Oke, balik lagi ke GAF ya, Global Assessment of Functioning Scale, yang mana skala GAF ini mempunyai range ya, 0 sampai 100 ingat, yang menilai secara keseluruhan fungsi psikologis, sosial, dan pekerjaan seseorang untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi kalau untuk anak belum bisa ya, jadi untuk 18 tahun ke atas, jadi dari remaja. Jadi kalau untuk pasien-pasien remaja ya, ini bisa dipakai. Nah, ada batasannya sebenarnya. Ini saya lupa ngambil jurnal di mana, tapi saya pernah skornya 60 atau kurang dari 60 ya, seperti tadi 1 sampai 51 ya, dan sampai 60 sama dengan 60 itu biasanya orang yang tidak terlatih akan digambarkan atau diberi label sebagai orang yang sakit. Jadi kondisinya memang dia sedang sakit. Nah, kalau misalnya pasien dengan kondisi gangguan jiwa gitu ya, berarti kondisinya dia sedang sakit. Tapi sakitnya seperti apa, itu nanti bisa juga dilihat. Kalau misalnya sedang sakit, kondisinya dia itu memang masih belum bisa dilakukan yang namanya terapi. Kalau di OT itu terapi okupasional gitu ya, atau terapi behavior dia belum bisa tuh, atau terapi sosial. Jadi biasanya masih arah ke terapi farmakoterapi atau masih dalam minum obat. Nah, tapi kalau di atas 61 itu dianggap orang yang terlatih akan digambarkan sebagai orang yang sehat, tidak sakit. Maksudnya adalah sakit dalam arti sakit, masih sakit gitu. Kalau di jiwa itu masih sakit jiwa gitu ya, masih gangguan jiwa, tapi secara fisik dia masih bisa mengerjakannya. Tapi secara pekerjaan kan pastinya belum, tidak produktif. Tapi kalau untuk bisa melakukan pekerjaan di saat tugasnya di sedang terapi, dia bisa melakukannya ya. Secara psikologis biasanya dia juga sudah stabil. Jadi kalian punya range seperti itu ya. Kalau 60 biasanya bukan areanya OT tuh, itu masih area-areanya para dokter ya, dokter jiwa gitu. Tapi kalau sudah di atas 61, OT sudah bisa masuk ya, sudah bisa mulai dimasukkan ke intervensi terapi. Walaupun misalnya terapinya baru terapi perilaku, masih terapinya bentuknya kelompok seperti itu ya. Jadi di range 61. Jadi itu aja patokannya biar kalian gampang. Next. Nah, untuk yang skala atau skornya 91 sampai 100 ini biasanya berfungsi secara optimal pada bidang yang luas, terus masalah hidup dapat diatasi sendiri dengan baik karena kualitas dirinya positif, tidak ada simptom atau gejala. Jadi ini contohnya kayak kita misalnya. Ya, next. Terus kalau misalnya dari 81 sampai 90, ini ada sedikit simptom.
Misal sedikit cemas ya, biasanya kalau ujian atau sidang akhir ya, terus berfungsi secara baik dalam semua bidang kehidupan. Minatnya ada dan juga mau terlibat dalam berbagai aktivitas. Efektif secara sosial, umumnya merasa puas terhadap dirinya. Terus masalah tidak lebih dari permasalahan biasa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berantem sama anggota keluarga, bikin kesel, bikin cemas, bikin bete. Itu juga banyak ditemukan oleh beberapa pasien. Tapi kadang kalau dia tidak bisa mengontrol, itu akan menyebabkan masalah dan jadi grade-nya turun atau scoring-nya turun. Next. Nah, kalau udah 71 sampai 80, ini bila ada simptom merupakan reaksi yang biasa timbul karena stresor psikososial. Misalnya sulit konsentrasi setelah adu argumentasi dalam keluarga. Ya habis berantem, akhirnya kepikiran. Besok ujian nggak masuk gitu ya belajar ya karena mikirin tadi berantem sama nyokap misalnya atau sama bokap atau sama kakak misalnya. Nah, terus ada sedikit gangguan dalam kehidupan sosial, pekerjaan dan sekolah. Misalnya akhirnya jadinya ya itu. Jadi nggak apa karena tadi ada masalah berantem, nggak bisa konsentrasi, akhirnya sekolahnya juga di sekolah nggak bisa sekolah ya, nggak bisa konsentrasi, kepikiran terus. Kalau yang kerja nggak bisa kerja, kepikiran terus ya. Ya kan kalau kita suka nonton sinetron, habis berantem tiba-tiba nabrak gitu kan, itu bisa jadi tuh yang kayak gitu. Terus terus juga kalau di kehidupan sosial akhirnya jadi nggak mau keluar kamar ya seperti itu, jadi kayak berantem aja dan ingin menyendiri. Nah di sini contohnya kalau misalnya ada gangguan di sekolah, kadang akhirnya nggak mau ngumpulin tugas atau bukan tugas atau juga ghosting. Ada mahasiswa-mahasiswa yang hilang tiba-tiba nggak tahu aja kabarnya di mana, akhirnya tugasnya nggak terselesaikan. Next. Nah, untuk scoring 61 sampai 70 yang tadi kita anggap adalah orang yang sehat ya secara fisik secara fisik, pekerjaan, sosial gitu ya. Tapi ada beberapa masalah di antaranya kalau misalnya ada simptom ya, beberapa simptom ringan dan menetap, misalnya sedih dan insomnia ringan gitu ya. Misalnya contohnya adalah yang 61 sampai 70 ini adalah kalau dia ada simptom, contohnya misalnya dia sedih, akhirnya nggak bisa tidur ya karena berantem, terus kepikiran, terus akhirnya nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur berapa hari aja, terus udah akan mengganggu saraf-saraf kita dan bisa Ini siapa lagi? Ini punya lo? Punya Dian sekarang udah gue kasih. Gitu. ya. Terus sedikit kesulitan dalam kehidupan sosial, pekerjaan atau sekolah, misalnya kadang berbohong, ya, mencuri di rumah, tetapi fungsi secara umum cukup baik, mempunyai hubungan interpersonal yang cukup berarti, ya. Jadi tetap masih bisa percaya diri, ya, tetap masih mau kontak, mau berkomunikasi dengan orang lain. Next. Oke. Untuk 60 sampai 51 ini beberapa simptom pada taraf sedang, afek datar dan bicara ngelantur. Kadang-kadang serangan panik atau gangguan fungsi pada taraf sedang dalam kehidupan sosial, pekerjaan atau sekolah. Misalnya tidak punya teman atau kehilangan pekerjaan. Jadi di 60 sampai 51 tadi kita sudah kasih tahu kalau itu biasanya orang yang sakit ya. Biasanya sudah kalau di sini diibaratkan misalnya sudah ngomong ngelantur, terus kadang-kadang cemas, panik ya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, di skor 50-41 ini simptomnya sudah mulai serius. Misalnya keinginan untuk bunuh diri ada ya, terus perilaku obsesif kompulsif yang cukup kuat ya. Misalnya mondar-mandir ya. Terus lempar-lempar barang, berapa menit marah-marah lagi, berapa menit ngaco ngomongnya, seperti itu. Jadi ada perilaku-perilaku yang berulang, terus juga biasanya sering menguntil ya, atau gangguan yang cukup serius pada fungsi kehidupan sosial,
ya, tidak mau bersosialisasi, atau ketemu orang udah paranoid, ya, udah merasa cemas, bukan merasa cemas, sudah bawaannya pikirannya udah jelek aja, ada masalah dengan pekerjaan atau pekerjaan dan juga sekolah, ya, udah nggak bisa kerja, ya, udah nggak bisa sekolah juga, ya. Ini karena biasanya tidak punya teman atau juga karena kehilangan pekerjaan. Next. Nah, di 31 sampai 40 beberapa disabilitas dalam hubungan dengan realita. Nah, kalau udah hubungan dengan realita berarti sudah mulai ngaco, ya, dan juga hubungan dengan komunikasi, ya, disabilitasnya udah berat dalam beberapa fungsi. Misalnya bicaranya tidak logis, ya, misalnya sudah mengaku Tuhan, ya, bisa melihat malaikat, misalnya gitu, ya, ada waham, ya, ada masalah-masalah persepsi, tidak dapat dimengerti, bicaranya ngaco, ya, lompat-lompat, flight of ID atau tidak relevan. Terus menyendiri, ya, berhari-hari di kamar, terus menolak keluarga, bilang kalau itu bukan keluarganya, dia adalah anak Tuhan, terus dia tidak bisa bekerja, ya, sudah tidak bisa bekerja lagi. Next. Nah, yang 30 sampai 21 ini atau 21 sampai 30 ini disabilitasnya berat dalam komunikasi, daya nilai tidak mampu berfungsi hampir semua bidang. Lanjut. Yang 11 sampai 20 bahaya, sudah mulai mencederai diri sendiri, mengancam dan menyakiti orang lain. Jadi kalau udah mulai dia mukul ibunya, ya, makanya banyak orang gangguan jiwa tiba-tiba membunuh anaknya, ya, ingin bunuh diri, ini udah di level 20 sampai 11. Nah, ini OT nggak bisa masuk, ya. Jadi kalau ada teman kamu yang sudah down banget, drop banget, menyendiri, terus udah mulai ingin bunuh diri, kamu nggak bisa kasih edukasi lagi. Itu memang udah harus dibawa ke rumah sakit. Ya, next. 1 sampai 10 ini secara persisten dan lebih serius membahayakan diri orang lain, misalnya tindak-tindakan perusahaan kekerasan yang berulang-ulang, ya. Jadi ini udah benar-benar di luar ambang sadarnya dia, ya, dan dia sudah tidak kenal diri dia, lingkungannya dan keluarganya, biasanya ini yang sudah bahaya sekali. Nah, ini yang harus cepat-cepat bawa, dan OT tidak masuk ke area yang ini. Jadi di area OT tidak di 60 ke bawah, ya, area OT di atas. Jadi kita memperbaiki yang menjadi gejala-gejala sisa dari masalah-masalah jiwa, gangguan jiwa. Next. 0 ini ada informasi yang tidak adekuat, jadi tidak perlu dinilai. Next. Ya, saya rasa kalian cukup paham, mudah-mudahan ya. Terus saya punya kasus nih, kasusnya sederhana. Nah, saya minta teman-teman kerjain, terus tulis di kolom chat, ya. Jadi nanti jawabannya, atau nggak usah ditulis di kolom chat. Kalian jawabannya, kalian di kertas kalian nih, di buku kalian lah. Kalian coba coret-coret, ya, coret-coret. Aksi satunya apa? Kan kalian nggak pegang kode nih, tapi kalian tulis aja, nanti saya tahu kodenya. Aksi apa? Aksis. Ya benar, aksis 1 apa? Aksis 2-nya apa? Aksis 3-nya apa? Aksis 4-nya apa? Aksis 5-nya apa? Saya kasih waktu 1 menit cukup? Gimana Mbak Naura? 1 menit atau 2 menit? Karena cuma aksis 1, aksis 2, aksis 3, aksis 4, aksis 5. 3 menit, Bu? 3 menit. Oke, saya mulai dari sekarang, ya. Pakai timer, ya. Tiga menit, ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Kerjakan yuk.
Atau Naura untuk saya dapat informasinya bisa juga sih ditulis di kolom chat jawabannya biar ketahuan siapa yang ngerjain siapa yang enggak. Karena ini sebagai latihan untuk kuis minggu depan ya. Mbak Naura, waktunya sudah habis. Saya minta semuanya masukkan ke kolom chat. Kemudian yang memasukkan ke kolom chat jawabannya, siapapun nanti akan saya minta Mbak Naura catat, dan itu bisa nambahin nilai Mbak Naura untuk nanti kuis minggu depan. Siapapun teman-teman, ayo tulis di kolom chat semampu kalian. Belajar, kalau nggak belajar nantinya nggak tahu juga kan sakitnya apa. Sakitnya apa. Kalau nggak belajar nanti nggak tahu nanti yang nggak bisanya apa. Jadi nanti saya catat supaya nanti bisa dapat nilai tambahan kuis. Karena kalian belum UAS, belum UTS ternyata ya. Oke, yuk sambil saya baca ini dari mana aja. Siapa yang mengerjakan akan saya catat. Oh, ini permisi mau ke toilet. Oke, bukan itu. Naura, oke. Next.
Oke. Oke, nggak apa-apa, nggak keisi. Jadi kalian bisa isi aksis 5-nya di atas 60 atau di atas 6 di bawah 60 atau di atas 61. Boleh. Jadi kalian udah tahu termasuk yang apa. Karena OT mainnya di GAF. Jadi kalau kosong berarti OT nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan cuma satu aksis, kalau bisa semua aksis diisi. Zerina. Ibu mau tanya, tadi yang aksis 5 ditulis di atas 60 atau di bawah 60 ya? Kalau misalnya tulis, Ya, kalau misalnya sedikit detail gitu kayak 51 sampai 60, 60 sampai 51, boleh juga ya? boleh, boleh. Makasih, Bu. Iya. Oke. Mbak Naura, kamu nyatet juga atau aku aja yang nyatet Mbak Naura nama-namanya? Bisa di-save Mbak Naura? Aku save, Bu. Oke, udah bisa di-save ya? Udah. Oke, nanti dikabarin. Oke, udah semuanya masuk belum Mbak Naura? Saya lihat ini baru 3, berapa tuh? Udah masuk, teman-teman udah masuk semua untuk masukin Ermalia Putri, jangan hanya aksis 4 saja. Ayo, aksis satunya apa? Bisa. Aksis satunya kalau kalian nggak tahu secara klinis, kalian bisa bilang misalnya di situ apa. Udah di situ kelihatan banget masalahnya apa ya. Tulis aja, nanti saya kasih tahu penyakit klinisnya. Mbak Eka, Talia, cuma aksis 1 doang. Mbak Lulu udah bagus nulisnya. Mbak Karisma, aksis 3 doang. Mas Cornelius, aksis 4 aja. Rena udah bagus, tapi aksis 5-nya nggak ada, Ren. Kita OT, Ren. Terus Tiara, aksis 5 doang, Tiara. Aksis 1, 2, 3-nya mana Tiara? Mutia, 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, Mutia keren banget. Punya buku PPDGJ kayaknya. Terus Brian juga bagus. Brian aksis 5-nya belum ada, Brian. Tahirah. Brian, aksis 5-nya belum, Brian? Udah ditaruh ke bawah, Di bawah chatnya ya? lagi. Oh ya, oke. Tiara Korenisa aksis 1-nya kosong. Jihan, aksis 5 mana Jihan? Oke. Sudah saya taruh di bawah lagi, Bu. Oh, di bawahnya lagi, oke. Askiatul, aksis 1 doang, Aski. Baru ada lagi, Mbak. Bu. Oke. Mbak ya. Saya emang kayak mbak-mbak, nggak kayak ibu-ibu ya. Salah sebut, Bu. Maaf. Gak apa-apa, saya seneng kok. Berarti muda kan saya. Next. Mbak Nisrina, 1, 2, 3, 4. Bagus, 5. Mbak Novita. Oke, ini pada pinter. Elvira. Wah, nih nggak usah kuis nih, udah pinter semua. Apa harus kuis ya? Oke.
Mbak Sevia Zulfa, diabetes mellitus masuknya ke aksis mana? Hayo. Diabetes mellitus masukkan penyakit ini kan? Umum kan? Ayo, tadi nyimak nggak? Kamila, Asifa, cemas itu termasuk gangguan perilaku atau aksis 1? Ya nggak apa-apa. Ini kan kalau gini jadi tahu ya. Jihan, oke. Brian sudah ditambahin. Oke. Udah semua ya? Udah masuk semua? Emalia, Rizka. Gimana Mbak Naura, udah masuk semua teman-teman? Siapa yang belum isi teman-teman? Karena kita nggak bisa ngecek satu-satu. Kurang dari 60. Humaira, oke. Wah, semuanya nulisnya kayaknya aksis 1 karena nggak pegang PPDG jadi pada nggak tahu ya. Apa-apa. Gimana Mbak Naura? Udah semuanya masuk? Nggak bisa dilihat ya? Ini Yohanes Guring, kenapa baru masuk? Ainul, Nurul. Klinisnya cemas, aksis 1. Aduh. Oke. Cemas, oke. Oke. Vincent, oke. Masih salah ya pada gimana teman-teman nanti kalau kalian minggu depan saya minta kalian beli ini dulu gimana? Karena untuk nantinya kalian bisa kuis, bisa dari buku ini ngelihatnya PPDGJ. Mungkin sekarang bisa beli di toko online, biar 2 hari atau 3 hari ke depan udah punya. Jadi kalaupun nanti saya mau kuis hari Rabu, ya, atau hari Jumat, kalian udah siap dengan bukunya. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu. Tapi Oke, Bu. saya izin bertanya, Bu. Iya. Jadi yang dibeli itu buku sakunya ya, Bu, yang kecil gitu Iya. yang agak panjang. Iya. Soalnya saya lihat benar. kalau di toko online itu ada yang agak besar dari Kementerian Kesehatan, terus harganya memang lebih mahal gitu. Berarti yang buku saku ya, Bu ya? Iya, saya ini ya cari di online ya, buku saku PPDGJ. Oke. Nah, iya. Jadi kalau di online ini, jadi tulisnya buku saku kedokteran diagnosis gangguan jiwa boleh, buku saku diagnosis, biasanya sih judulnya buku saku original, buku saku diagnosis gangguan jiwa. Itu yang PPDGJ 3, DSM 5, ICD-nya sebenarnya sih kita baru pakai ICD 10, tapi di sini sudah ICD 11 ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ICD itu kan sebenarnya kode kalau kita memasukkan ke BPJS aja. Jadi kalian, tapi nanti kalau kalian udah kerja di rumah sakit, kalian harus mengisi ICD itu. Ya, tapi itu nantilah. Yang penting kalian buku sakunya jangan buku saku yang gede gitu, tapi kan ada juga buku yang PPDGJ jangan, tapi terusnya buku saku itu harganya sekitar dari 29.000 sampai yang termahal itu ada 70.000. Ada juga sih yang 20.000, ada 15.000 juga ada. Nih di Depok ada yang 15.000. Ya, mungkin di mana nih di Depok? Nggak apa-apa. Yang penting PPDGJ-nya PPDGJ 3, jangan PPDGJ 2 ya. Udah jebot banget kalau 2. Karena sudah ada perbedaan-perbedaan kata atau nama-nama diagnosis antara PPDGJ 2 sama PPDGJ 3. Oke, mudah-mudahan kalau pesan sekarang atau besok berapa hari sampai ya. Cari yang murah juga nggak apa-apa. Biasanya kalau yang nggak asli, itu kertasnya juga beda. Terus gampang copot itunya. Nih kalau saya nggak tahu asli apa enggak, tapi selama 20 tahun nggak jebol-jebol. Padahal
sering saya buka. Mungkin lem zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Oke, saya lihat lagi ininya. Vincent udah masuk, Unikalista udah masuk, Haura udah masuk, Tiara Faranis, oh Tiara ngulang ya, oke, Tiara diulang diisi lagi, oke nggak apa-apa. Oke, Mbak Naura gimana? Udah semua ya Mbak Naura? Ada yang belum? Kita satu kelas berapa sih? 60 ya? 67, Ibu. BTW itu kan kalian ada cara sendiri kan? Ini cuma 65, padahal ada saya loh. Harusnya 68 ya Mbak? Yang nggak masuk siapa? Belum ada ini sih, Bu. Nggak ada Belum chat. ada kabar ya? Iya. Nggak, maksudnya biar yang nanti kabarin saya yang nggak masuk sama yang nggak masuk aja. Jadi biar yang hari ini ngerjain sedikit latihan, bisa dapat nilai tambah juga untuk kuisnya. Ya, oke teman-teman. Jadi kasusnya adalah, contoh kasus kita adalah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, cemas karena orang tuanya sering bertengkar selama setahun dan akan merencanakan perceraian. Seminggu terakhir ini ia dirawat di rumah sakit karena insulin dependent diabetes mellitus. Selama di rumah sakit, anak tersebut terlihat beberapa perubahan pada mood dan perilakunya. Ia menangis dan memanggil-manggil ayahnya saat malam hari dan celananya selalu kotor akibat defekasi walaupun dia telah dilatih untuk menggunakan toilet sejak usia 3 tahun. Jadi terjadi kemunduran ya. Nah, sebenarnya beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini adalah masalah anak itu sendiri, penyakitnya yaitu ini ya, di masalah defekasi ya, kesulitan untuk menahan retensi urin ya di saat tidur. Ini biasanya terjadi pada anak-anak ya, tapi ini di usia 7 tahun, tadinya 3 tahun udah bagus, kenapa 7 tahun kambuh lagi? Ternyata faktornya adalah karena orang tua. Tapi untuk penulisan aksis 1, aksis 2, aksis 3, coba kita lihat apakah yang kalian sudah kerjakan tadi sudah kalian benar atau belum, dan mana yang bagian yang salah. Yuk coba Mbak dibuka. Next. Nah, di aksis 1 itu ada F98.1. Ya, F98.1 itu adalah enkopresis non-organik. Ya, ini kalian pasti nggak tahu enkopresis non-organik itu apa gitu. Terus aksis 2-nya tidak ada diagnos ya. Di aksis 3-nya adalah diabetes mellitus. Nah, di aksis 4-nya adalah masalah keluarga, dan di aksis 5-nya adalah 80 sampai 71. Loh, kok bisa ya? Pasti pada ngomong gitu ya. Loh, kok bisa ya? Jadi, kalau aksis 1 F98.1, saya cari ya, F98.1 itu masalahnya apa sih? Nah, F98.1 adalah masalahnya di enkopresis non-organik. Apa itu enkopresis? Enkopresis itu adalah suatu gangguan yang ditandai oleh buang air seni tanpa kehendak, ya, pada siang atau malam hari yang tidak sesuai dengan usia mental anak, dan bukan akibat dari kurangnya pengendalian kandung kemih akibat gangguan neurologis, serangan epilepsi atau kelainan struktural pada saluran kemih. Jadi memang karena masalah kecemasannya ya. Terus di aksis 2 dibilangnya tidak ada diagnosis ya, dia nggak ada masalah gangguan mood atau apa tadi kalian bilangnya ya. Itu karena sebenarnya karena faktor masalah keluarga, dia panggil ayahnya ya, seperti itu. Nah, dia di aksis 3-nya dia ada diabetes mellitus. Tadi udah dibilang kalau dia ada diabetes mellitus, kalian tulis aja diabetes mellitus gitu, nggak usah dipakai kode sih ya. Yang penting kalaupun kalian di aksis 1 nggak tahu kodenya tapi kalian tahu penyakitnya, kalian bisa tulis penyakitnya atau lebih kodenya.
Kalau kodenya aja nggak usah tulis penyakitnya nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di sini gitu ya. Nah di aksis 2 hati-hati ya, kadang jebakan seperti itu. Nah di aksis 3 lihat penyakitnya, biasanya dijelaskan sih ya, terus tinggal tulis aja. Di aksis 4 lihat masalah setahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Kalau di situ ditulisnya 2 tahun terakhir, ya kalian bisa menuliskan yang kondisi saat ini. Kalau 2 tahun terakhir tanya lagi kok yang setahun ini apa gitu. Jadi jangan yang 2 tahun terakhir ya. Terus di aksis 5 80 sampai 71. 80 sampai 71 itu tadi apa ya? Aksis berapa? Aksis 5 ya. Sorry. Di 80 sampai 71 itu berarti kan sebenarnya kayak ada apa ini? Di sini dibilangnya ada beberapa simptom ringan ya, dan juga atau sedikit kesulitan dalam kehidupan sosial, pekerjaan atau sekolahnya. Ya, tetapi fungsi secara umumnya cukup baik, mempunyai hubungan interpersonal yang cukup berarti ya. Jadi sebenarnya dia masih bisa, cuma gara-gara ada traumatik karena perceraian tentang keluarganya. Oke, sampai sini udah paham atau makin bingung? Izin bertanya, Bu. Boleh? Boleh mulai session tanya jawab ya Mbak Naura. Next apa lagi? Coba di sini, sorry. Udah ya, sudah selesai ya Mbak Naura ya? Slide-nya ya. Oke, slide-nya sudah sampai situ saja, selesai. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa materi yang saya berikan hari ini tentang multiaksial. Ya, bila ada pertanyaan boleh silakan yuk. Tadi apa ya? Tadi kan yang kuis itu kan tadi jawabannya 80 sampai 71 ya. Itu kenapa 80 sampai 71? Tadi saya ini ya 80 sampai 71 itu dia disabilitas ringan dalam sosial pekerjaan. Nah, kan terus pasiennya itu kan dia ada diabetes ya. Kenapa 80 sampai 71 ya? Bukannya di bawah 60 ya? Iya. Kalau secara mental ya, ini kan GAF ini kan untuk aksis gangguan mental. Secara mentalnya dia masih bisa tadi 80 sampai 71 ya. Oh ya, tadi saya baca 70 sampai 61. Jadi secara mentalnya dia masih sadar ya. Cuma memang dia ada masalah stresol di psikososialnya seperti itu. Nah, kalaupun dia diabetes mellitus, kalau kita lihat orang-orang dengan diabetes mellitus masih bisa bekerja kok, masih bisa aktif gitu. Apalagi ini usia 7 tahun. Dia masalahnya adanya enkopropresis itu aja gitu. Dia suka mengompol karena masalah kecemasannya akibat perceraian atau pertengkaran keluarganya. Jadi secara sosial, secara sekolah ya, mungkin dia nggak sekolah ya karena dia sedang dirawat ya, dan sering dirawat gitu ya. Jadi dia tidak bisa sekolah. Jadi memang ada simptom namun tidak mempengaruhi beberapa hal. Jadi cuma masalahnya di gangguan sekolah aja atau pekerjaannya. Seperti itu karena dia sedang dirawat dengan diabetes mellitusnya. Gitu. Masih bingung ya? Ya, kalau saya melihat, jadi gini loh, kalau kita melihat pasien dengan meng-underestimate pasien, oh berarti ini ada masalahnya ini nih gitu ya, terus kita kasih nilai rendah gitu. Jadi itu juga nanti akan membuat model terapi kita jadinya juga terlalu high ya, padahal kan banyak faktor dalam menentukan program, misalnya kalau pasien kita lihat potensi yang masih dimiliki, terus yang kedua adalah kognitif yang dia miliki, terus hal-hal lain yang masih dimiliki atau bagaimana, itu juga menjadi salah satu
pegangan buat kita sebagai terapi. Jadi juga nggak boleh underestimate gitu. Jadi langsung nilainya rendah. Nanti di saat mengevaluasi, kita akan kebingungan. Kenapa? Karena penilaian atau peningkatan pada GAF-nya pun tidak terlalu banyak. Karena dari 80 sampai 71 atau 71 sampai 80 itu kan kira-kira 9 skor ya yang harus terlewati kan, yang maksudnya menjadi beberapa tahapan gitu. Itu pasti juga tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian terlalu rendah, terus nanti membuat programnya juga terlalu biasa, akhirnya peningkatannya juga nggak kelihatan di dalam scoringnya, seperti itu. Nah, kalau tadi kan ini bentuknya gangguan jiwa, tapi masalah kantung kemih ya. Tapi nanti di kuis, saya akan berikan masalah-masalah yang pernah kalian pelajari, yaitu tentang gangguan jiwa yang skizofrenia, seperti itu. Yang pernah sama ini beberapa contoh dari beberapa pasien yang pernah dilakukan wawancara. Kayak gitu. Jadi kalian mungkin bingung dalam penentuan GAF-nya. Ya, jadi gini loh, kalau nggak ngelihat pasien secara langsung, biasanya penilaian skornya juga susah. Apalagi kalau dilihat cuma dari tulisan teks gitu ya. Nanti akan saya berikan beberapa soal yang mungkin saya akan menjelaskan bagaimana peran atau tugas dia secara fungsi sosial dan juga psikologinya akan dijabarkan. Jadi kalian bisa tahu kira-kira berapa GAF-nya. Gitu. Oke. Karena GAF ini pegangan OT ya, jadi jangan sampai kalian tidak bisa men-skor GAF. Oke. Ada lagi, Mbak Afifah? Sampai Baik, sini? Berarti pasti. kalau misalnya di atas di atas 60. 60 itu 61. misalnya kan tadi klinisnya itu tadi dia bagian fisik ya, tapi nggak terlalu mengganggu aktivitasnya. Berarti kalau misalnya di bawah 60 itu dia sakit fisik tapi sampai mempengaruhi aktivitas ya? Aktivitas dan terutama mental. Jadi misalnya dia jadi ngomongnya ngaco seperti itu, atau dia jadi nggak bisa tidur, terus dia jadi berhalusinasi. Kalau dia cuma manggil-manggil ayahnya kan biasanya anak kecil seperti itu ya kalau lagi sakit ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 60 ya memang kondisinya dia memang sedang sakit. Ya saya bilang tadi kalau di bawah 60 belum OT belum bisa masuk gitu. Tapi kalau di atas 60 itu OT baru bisa masuk untuk melakukan intervensi. Nah, kalau sekarang saya tanya, kalau tadi karena levelnya 71 sampai 80, apa nih intervensi seorang OT untuk pasien dengan kondisi suka mengompol padahal umurnya 7 tahun? Coba kira-kira apa, Mbak Afifah? Nggak bisa ngendaliin buang airnya. Apa? Biar apa? Nggak bisa mengendalikan buang air. Nah, terapinya jadinya apa? Seorang OT ngasih terapi apa? Terapi toileting ya? Toilet training. Ya, jadi seorang OT akan melakukan toilet training, tapi kan sebelum melakukan toilet training itu kan pasti ada beberapa hal yang harus OT lakukan sebelum toilet training. Misalnya, kenapa nih suka ngompol gitu ya, namanya anak-anak gitu kan, gimana suka ngompol gitu. Emang mimpi apa gitu. Nanti diajarkan, misalnya setelah kita tahu permasalahan yang dia utarakan, kita edukasi dulu gitu. Oh, kalau misalnya trauma-trauma karena orang tuanya mau cerai, dia bingung sama siapa gitu ya, nanti dia tinggal bagaimana. Nah, itu diajarkan, diedukasi juga, hubungannya nanti kalian juga harus menanyakan dengan keluarganya gitu. Ini nantinya anaknya nanti sama siapa nih gitu. Kalau ternyata kalau 7 tahun tuh kan masih sama ibu ya kalau nggak salah kalau di pengadilan ya. Apa 2 tahun sih? Saya juga lupa. Jadi kalau misalnya tuh anak sebenarnya lebih dekat sama ayahnya, itu bisa didiskusikan ke ayahnya gitu. Jadi dari informasi yang kita dapat dari anak itu kita bisa informasikan ke orang tuanya. Nantinya orang tua akan bilang ke anaknya kalau oh kondisinya baik-baik saja, kamu tidak perlu cemas seperti itu. Ya kan 7 tahun udah bisa diajak diskusi ya.
Seperti itu. Nanti dari situ baru kalian ajarkan toilet training. Bagaimana toilet trainingnya? Misalnya sebelum tidur nggak usah minum dulu gitu ya, jangan minum. Misalnya tidurnya jam 9, berarti dari jam 7 tuh dia nggak usah minum. Kenapa? Karena kalau penyakit eureksia ini, itu kantung kemihnya kesannya kecil gitu. Sebenarnya bukan karena masalah kantung kemihnya ya, tapi memang kondisi dia yang cemas akhirnya menekan kantung kemihnya. Makanya diusahakan tidak minum sebelum tidur, misalnya seperti itu. Jadi kamu kalau mau tidur jangan minum dulu ya, gitu. Dan selama 2 jam tuh jangan tidur, nanti setelah bangun baru minum, misalnya gitu. Terus misalnya sebelum tidur diedukasi atau dibacakan cerita-cerita yang baik tentang bagaimana anak yang baik, bagaimana menyayangi orang tua, pokoknya seperti itu. Jadi kalian bisa bikin program-program yang membuat anak menjadi lebih tenang. Karena kan ini masalahnya udah kejiwaan nih. Kalau udah anak mengompol seperti itu. Nih saya punya pasien 2 orang nih yang kayak gini, baru 2 orang gitu ya. Dan kadang yang 1 orangnya ini sampai basah seluruh baju dan rambutnya itu dia nggak tahu gitu. Tapi kalau yang satu ini bukan karena diabetes mellitusnya gitu, dan juga tidak ada trauma apapun gitu. Jadi memang pure masalah dengan europreksia, dan kita lagi gali. Nah, kebetulan pasien yang satu ini nggak bisa digali masalahnya apa gitu. Apakah bullying di sekolah gitu ya, tapi dia belum mau ngomong, masih tertutup. Kalau anak kan masih seperti itu. Jadi biasanya kita cerita-cerita dulu tentang tentang misalnya kalau cerita hewan gitu ya, nih hewan yang jahat seperti ini, yang baik seperti ini, kamu yang mana nih? Ada nggak yang jahat seperti ini? Siapa tuh namanya? Kayak gitu-gitu. Jadi kita mulai dari situ. Nah, tapi belum bisa ngomong juga. Jadi kita masih gali sih sebenarnya ada masalah apa sampai dia tidur dengan kondisi semuanya basah, tapi dia tidak sadar gitu. Itu sih. Ya, jadi tugasnya OT ya itu toilet trainingnya dia. Tapi sebelum itu kita jalin trust, kita berikan suatu hal yang bisa membangun informasi dia agar kita tahu nih nantinya seorang OT mau berikan terapi apa selain toilet training. Next, apalagi? Afifah, apakah cukup paham? Apa nanti tanya lagi? Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Apa masih bingung? Tadi saya udah kasih batasan, kalau misalnya di bawah 60 bukan areanya kita, jadi saya nggak akan memberikan pasien yang areanya di bawah 60 ya. Jadi memang saya akan memberikan pasien di area 61 ke atas ya. Dan harapan saya nanti kuisnya adalah selain menentukan GAF, setidaknya program apa yang akan kalian lakukan. Jadi misalnya saya kasih tugas, kalian mengisi aksis 1 sampai aksis 5, kemudian asalnya dari mana, kalian bisa melihat tadi dari diagnosis ya, rancangan diagnosis, yaitu yang pertama adalah anamnesis, kemudian pemeriksaan, ketiga adalah diagnosis OT, ya diagnosis OT ya, yang keempat adalah terapinya terapi apa, yang kelima adalah evaluasi. Jadi kalian mulainya dari sana. Jadi di diagnosis kalian baru isi di aksis 1, 2, 3, 4, dan 5, tapi melanjutkan ke terapi okupasinya apa. Itu aja sih latihan nanti, karena kalau sudah di semester selanjutnya kalian memang benar-benar harus bikin program. Kelemahan dari kakak-kakak tingkat kalian adalah sulitnya membuat program ya. Apalagi sekarang kan prakteknya online, prakteknya online, nggak ketemu pasiennya, pasti sulit untuk menentukan program. Nah, nanti saya berikan kasus, kemudian kalian menganamnesis dari kasus yang saya berikan, kemudian menuliskan pemeriksaan yang sudah saya jelaskan, saya jabarkan di dalam narasi, kemudian kalian mendiagnosis OT, diagnosisnya apa, yaitu mengisi aksis 1-5, kemudian kalian menuliskan rencana terapinya apa, kemudian baru tindak lanjut atau evaluasi. Itu aja sih nanti
apa kuisnya teman-teman. Gampang kok kalau nanti sudah paham. Oke. Maaf Ibu, izin tanya, untuk kuisnya sistemnya kayak gimana? Ya, nanti sistemnya saya kasih tugas aja kali ya Mbak Naura. Tapi sebenarnya pengennya kan kalau Zoom kita kan nggak mungkin ya nulis terus apa sih namanya, nulis terus nungguin gitu ya. Terus jawabannya juga itu. Saya pengennya sih nanti kuisnya bentuknya ini aja ya. Apa sih saya kasih ke Mbak Naura, nanti Mbak Naura ke kelas, share ke kelas, nanti saya kasih jangka waktu misalnya 1 jam gitu ya. Nanti tinggal dikirim lagi ke saya. Gitu aja ya Mbak Naura. Iya, karena saya harus mulai membuat soal UTS nih gitu. Karena kayaknya saya nggak tahu sih rencana UTS kapan Mbak Naura? UAS Bu, UTS. UTS nanti ada loh Mbak Naura, tetap. Iya, mungkin berarti kalau nggak minggu depannya kita udah selesai sih Bu. Udah tinggal Udah selesai sebenarnya ya. Iya. Iya, tapi masih utang nilai nih saya banyak banget. Kita kejar nilai ya, biar kalian nambah nilainya. Ya. Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti nanti kuisnya bentuknya adalah seperti studi kasus saja ya. Nanti dikerjakan selama 1 jam, kemudian tapi individu ya, kemudian nanti dikirim ke saya. Gitu aja. Oke. Siapa lagi teman-teman? Apa sudah cukup Mbak Naura? Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sepertinya Sudah ya? Sudah ya, sepertinya ya. Baik, teman-teman, mahasiswa, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga apa yang saya berikan materinya setidaknya membuka tentang penilaian atau scoring dan juga mengenai diagnosis ya, yang mananya nanti akan menjadi pegangan dari seorang okupasi terapi dan juga bisa memberikan informasi kepada profesi manapun. Nah, harapannya teman-teman sedikit paham, tapi kalau sekali diajarin sambil dengerin biasanya kurang paham, saya mohon dibaca lagi pelan-pelan. Nah, nanti akan diberikan kuis untuk belajar mengenai apa yang sudah diajarkan hari ini, apakah sudah dipahami atau belum. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, kalau ada salah-salah kata ya. Terus teman-teman juga jaga kesehatan karena saat ini juga lagi banyak banget COVID-nya,